Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu, 2 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-13 tahun C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai dengan 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus yang kita ikuti merupakan pembawa ajaran kasih yang radikal. Yesus mendobrak berbagai ajaran dan tradisi iman Yahudi yang kehilangan hakikat atau makna terdalamnya. Pada masa Yesus itu, telah terdapat banyak ajaran dan pedoman hidup yang bersumber pada hukum Taurat. Namun sayangnya, dipelintir untuk kepentingan dan keuntungan golongan tertentu. Cara hidup dan penjabaran tradisi-tradisi iman dalam kehidupan bangsa Yahudi tidak lagi murni sesuai hukum Taurat Allah Yahweh. Bahkan, tidak sedikit yang melenceng dan tidak sesuai dengan hakikat awal dari hukum Taurat tersebut. Tuhan Yesus sendiri tidak menolak hukum Taurat murni yang dihidupi oleh kebanyakan tetua Yahudi. Ia melaksanakan tradisi Taurat dengan taat. Salah satunya mengikuti perayaan Paskah Yahudi di Yerusalem bersama kedua orang tuanya saat berusia 12 tahun. Kehadiran Yesus di dunia memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah seringkali melupakan ajaran hukum Taurat yang merupakan pedoman hidup yang khusus Allah berikan bagi mereka. Bangsa Israel sering terlalu mudah berinkulturasi dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah tanpa memegang teguh prinsip hidup yang jelas. Dalam banyak perikop Injil, kita kerap melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memanfaatkan hukum Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengajarkan hukum Taurat yang penjabarannya telah mereka manipulasi untuk kelanggengan kekuasaan dan pengakuan atas status sosial mereka. Mereka mempengaruhi bangsa Israel untuk mengikuti ajaran mereka sebagai ajaran yang paling benar dan mutlak. Dalam perikop Injil yang telah kita dengarkan bersama, Yesus bukan menolak tradisi puasa dan mati raga yang telah lama dihidupi bangsa Yahudi. Tuhan Yesus mengajak para murid Yohanes untuk melihat hakikat mendalam dari tradisi puasa dan mati raga. Puasa janganlah menjadi laku tapa yang diperdebatkan, sejauh hal itu dilakukan dalam konteks hakikat yang sebenarnya. Yesus menjawab murid-murid Yohanes dengan menggambarkan diri sebagai pengantin pria yang membawa sukacita bagi sahabat-sahabatnya.
Berpuasa dianalogikan Yesus sebagai sikap prihatin yang dimunculkan dengan kata berduka cita. Bukankah menjadi aneh, tidak pada tempatnya, dan tidak etis jika undangan sukacita pengantin pria ditanggapi dengan duka cita dari para sahabat undangan? Apalagi pengantin pria yang mengundang juga hadir di situ. Di sini Yesus mengajak menempatkan tradisi, budaya, dan cara hidup dalam porsi, waktu, tempat, dan pemahaman yang tepat. Jangan sampai kehidupan iman menjadi kabur dan samar hanya karena pengaruh kehidupan duniawi dan kebiasaan-kebiasaan sekuler. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus yang kita ikuti membawa ajaran cinta kasih yang radikal, ajaran yang melampaui nalar logika manusia dan melebihi pertimbangan manusiawi untung dan rugi. Menjadi murid Tuhan Yesus dan menerima ajaran cinta kasih-Nya berarti siap menjadi manusia baru. Perumpamaan tentang kain penambal baru yang digunakan untuk menambal baju tua, ataupun perumpamaan tentang anggur baru yang diisikan pada kantong kulit tua, hendak menggambarkan dampak dari ajaran hidup baru yang Yesus wartakan jika ditempatkan pada pola berpikir yang lama. Maka tidak mengherankan jika banyak orang keberatan dan menolak ajaran Yesus, menganggap ajaran Yesus sebagai ajaran sesat, bahkan ingin meniadakan Yesus, karena ajaran Yesus dianggap membahayakan posisi sosial golongan tertentu pada masa itu. Tuhan Yesus mengajak para murid dan para pengikutnya, termasuk kita saat ini, untuk menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus bersabda, "Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Ajaran kasih Yesus harus diterima dalam hati dan pikiran yang terbuka atas karya kasih Allah. Kita diajak untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang egois dan egosentris, berubah menjadi pribadi yang altruis dan penuh kasih. Berusaha meninggalkan ideologi dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran kasih Allah, di mana bentuk-bentuk ketidakadilan, pengkhianatan kepada Allah dan sesama manusia, serta penindasan fisik dan mental harus kita hapuskan. Kita diajak untuk menjadi pribadi baru dalam terang kasih Roh Kudus, dan kita diajak untuk memampukan diri menerima ajaran cinta kasih Yesus yang radikal dan mewartakan karya keselamatan Allah melalui laku lampah hidup kita sehari-hari. Semoga karunia roh keberanian memberanikan kita untuk menerima dan melaksanakan ajaran cinta kasih Allah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kesaksian dan perbuatan-Mu membuat para murid-Mu semakin percaya kepadamu. Semoga dengan kurnia roh kebijaksanaan-Mu, kami bersemangat menjadi saksi akan karya penyelamatan-Mu. Semoga kami membawa dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.